sore pemirsa Pagat TV, pancen api gak komen. Semoga pemirsa Pagat TV di mana pun berada sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19. Saat ini kita akan membicarakan tentang talkshow yang terkait kekinian, yaitu talkshow ilmiah berjudul Transformasi Ekonomi Kreatif di Tengah Transisi New Normal. Ini masih transisi, meskipun 1 Juni kemarin mulai new normal. Kami berada di daerah Kelurahan Pulau Wijen, Kecamatan Belimbing Kota Malang, tepatnya di rumahnya Ibu Dr. Ana Sopana, SE, MSc, AK, CA, CMA, sekaligus beliau Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Malang yang memahami bagaimana teori ekonomi kreatif di tengah transisi ekonomi, tengah transisi COVID-19 new normal ini. Kemudian di samping saya juga Bapak Heri Suharto. Nah, beliau ini praktisi dari Kayafit, Pak, praktisi Kayafit, pelaku ekonomi kreatif di bidang kuliner. Beliau akan bercerita bagaimana suka dukanya menjalankan usaha ekonomi kreatif, khususnya kuliner, di tengah transisi new normal, ataupun bicara sebelum terjadi COVID, ataupun waktu PSBB, Pak, ya. Itu, dan saya hostnya Satria Nugraha. Untuk memenuhi singkat waktu, saya langsung ke Bu Dr. Ana Sopana untuk bicara tentang apa itu ekonomi kreatif dan bagaimana pandangan beliau ke depannya. Ya. Baik, terima kasih. Selamat sore para pemirsa Pagat TV dimanapun Anda berada. Semoga kabar sehat dan bahagia. Terima kasih Mas Satria. Pada sore hari ini kita akan diskusi tentang ekonomi kreatif. Apa sih sebenarnya ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah ekonomi yang digerakkan oleh ide-ide kreatif. Jadi aset utamanya adalah ide. Tidak harus punya gedung yang besar, kendaraan yang banyak, tetapi kalau ide-idenya kreatif, maka itu bisa dikatakan sebagai penggerak ekonomi kreatif. Nah, di Kota Malang itu ekonomi kreatif menjadi viral. Jadi pembicaraan bahkan di Indonesia, Kota Malang sebagai salah satu contoh ekonomi kreatif di Indonesia. Begitu. Ya, kalau menurut Ibu Ana Sopana ini kan sebenarnya pelaku ekonomi kreatif sebelum COVID itu kan masih sebagian konvensional. Nah, otomatis setelah terjadinya COVID, ya mereka harus lebih kreatif lagi bagaimana bisa memasarkan di era pandemi COVID ini. Menurut panjenengan 16 subsektor ekonomi kreatif itu seperti apa dan bagaimana mereka bisa menghadapi tantangan ke depannya? Baik, terima kasih. Jadi tadi selain kita tahu ya pengertian ekonomi kreatif, tentunya apa sih jenis-jenisnya? Ada 16 sesuai dengan panduan dari Bekraf. Yang pertama adalah desain dan games. Jadi kalau di Kota Malang itu game ini menjadi salah satu ikon. Jadi aplikasi dan games. Yang kedua adalah arsitek, jadi bangunan-bangunan, baik bangunan kuno maupun bangunan-bangunan yang antik gitu ya. Kemudian ada desain produk ya, di mana desain produk ini bagaimana mendesain produk sebelum dipasarkan. Kemudian yang keempat itu ada fashion ya, baju dan lain-lainnya. Kemudian ada desain interior gitu ya, furniture dan lain-lain baik internal maupun eksternal. Kemudian ada di cafe, desain komunikasi visual. Kemudian ada seni pertunjukan gitu ya. Kalau di Kota Malang kan terkenal dengan topeng, tari topeng ya, jaranan dan lain-lain, itu bentuk dari seni pertunjukan. Kemudian ada film, animasi, ada video, fotografi, kriya, kuliner. Nah, saat ini juga nanti bergabung pelaku ekonomi kreatif di bidang kuliner. Kemudian ada musik, penerbitan, iklan, seni rupa, televisi dan radio. Jadi 16 subsektor inilah yang dikatakan sebagai ekonomi kreatif di Indonesia. Pakai TV channel YouTube itu apakah termasuk salah satu pelaku ekonomi kreatif? Pelaku ini masuk berarti dalam bidang animasi ya, film, animasi, video, televisi. Nomor 16, televisi dan radio sebagai salah satu TV digital ya. Yang ada di Kota Malang, TV lokal tapi pancen oye. Oke. Ya, kami lanjut ke Bapak Heri Suharto. Bisakah menceritakan komunitas yang Bapak pimpin sekaligus panjenengan menceritakan apa yang mereka lakukan di saat sebelum COVID, kemudian di saat COVID, PSBB sampai saat sekarang. Silakan Pak Heri Suharto. Terima kasih pemirsa Pagat TV yang saya hormati.
kami saat ini lagi sharing ya Mbak dengan ibu yang mungkin notabene-nya pengajar, jadi lebih tahu dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi akademis. Kalau kami sendiri, perkenalkan juga, nama saya Pak Heri. Kami Ketua Komunitas Malang Jati Asri, di mana kami sendiri, kami dan anggota ya punya background di makanan, minuman, dan kerajinan. Di mana di saat pandemi COVID yang melanda seluruh dunia ini, dampak utamanya sebenarnya ke kita. Dalam artian kami itu yang kena pertama, karena sekali lagi kami bersentuhan langsung dengan keramaian, dengan adanya pembatasan jarak dan sebagainya. Akhirnya kan dan adanya pariwisata yang tutup mengakibatkan kami ini yang notabene adalah pendukung dan penyokong wisata itu jelas sekali terdampak ya. Kami harus kreatif mensiasati keadaan ini. Jadi kami berproses sebenarnya, semua teman-teman dalam kondisi tiarap, dan ini juga malah berkahnya itu kami akhirnya di rumah malah belajar keadaan yang kami anggap amat nggak normal. Jadi di satu sisi kami sendiri pengen selalu eksis, tetapi di lain sisi pasar nggak kondusif ya. Akhirnya ya teman-teman sepaguyuban ini serentak untuk belajar bareng, bagaimana tetap eksis di kala pandemi ini. Ada yang pertama mereka beralih ke usaha yang sifatnya pendukung COVID, misalnya mereka bikin masker, bikin hand sanitizer dan sebagainya. Ada yang tetap dengan basicnya seperti kami ini. Basic kami itu industri makanan, kuliner ya, utamanya kami produksi keripik buah. Akhirnya kami di kala pandemi ini belajar bagaimana mendiversifikasi kemasan, mendiversifikasi, menambah item produk yang notabene akhirnya karena jalan yang offline, utamanya offline ya kan, dulunya kami kan supplier pusat oleh-oleh, supplier wisata-wisata yang terkondisi tutup. Akhirnya kami harus mau nggak mau, suka nggak suka tuh dipaksa untuk belajar online, pemasaran online yang akhirnya juga dari pemerintah ini juga memfasilitasi kami untuk webinar dan sebagainya yang menambah pengetahuan kami. Dengan pola itu sedikit banyak akhirnya teman-teman sepaguyuban itu bisa juga merangkak untuk tetap eksis di kala pandemi ini. Di kala nanti new normal yang baru, kemungkinan kami malah punya dua kaki kami bisa eksis di area offline yang memang kekuatan kami selama ini. Tetap nanti ada penunjang yang baru, sehingga kami dipaksa online, akhirnya mungkin kami juga nanti expert di situ. Itu mudah-mudahan ya, jadi bisa berjalan dengan dua kaki yang akhirnya lebih bisa terjangkau lebih jauh. Itu pengalaman kami dan teman-teman sepaguyuban. Menurut Bu Ana Supana, bagaimana ekonomi kreatif khususnya kuliner mampu berkembang di masa COVID? Oke, baik, terima kasih. Tadi apa yang disampaikan Pak Heri bagus sekali ya Pak ya. Artinya memang syarat ekonomi kreatif mampu bertahan itu harus bisa menyesuaikan diri ya. Nah tadi sudah bagus, sudah diversifikasi produk, belajar, webinar, ini luar biasa Pak. Karena hanya itu yang sementara bisa dilakukan. COVID tidak terjadi hanya di Indonesia, memang persoalan dunia. Artinya kita bersama-sama. Oleh karena itu tadi saya mencatat hal penting, belajar, terus improve, kemudian melakukan inovasi produk. Tadi saya lihat desainnya luar biasa tadi ya. Kemudian harus kolaborasi tadi ya. Jadi kolaborasi juga kunci penting. Pada saat pandemi kayak gini kita harus saling membantu. Bapak punya produk apa gitu ya, temannya punya produk apa, saling menjualkan. Nah ini juga saya lakukan di kalangan rumah
di sini ada yang jualan telur, ada yang jualan lain-lainnya. Nah, ini berusaha untuk berkolaborasi bersama-sama. Jadi itu tadi ada syarat tetap upgrade diri, kemudian berkolaborasi, inovasi, menyesuaikan diri. Jadi kita tidak menyalahkan keadaan, tetapi dengan keadaan yang ada, maka saya harus seperti apa. Nah, itu yang sudah dilakukan. Jadi kalau saya apresiasi. Nah, terkait dengan kuliner, saya setuju bahwa kuliner ini sebenarnya tidak berhenti total ya, artinya bisa tetap jualan tetapi take away. Jadi kemarin kan himbauannya boleh produksi tetapi tidak boleh makan di restoran gitu ya. Nah, persoalannya ketika teman-teman yang bergerak di bidang kuliner ini kan jaringannya jaringan pariwisata. Nah, produknya dititipkan di pusat oleh-oleh, sementara tidak boleh ada wisata. Ini kan persoalan penting kan. Nah, terus apa yang beli gitu ya? Karena kan utamanya orang datang beli oleh-oleh kan bagi wisatawan. Nah, satu sektor yang paling terdampak, terpukul ya karena ada COVID adalah pariwisata. Lah ini jadinya ya ini amburadul gitu ya. Tetapi kalau untuk oleh-oleh biasa, maksudnya untuk konsumsi makan sehari kita masih bisa jualan, tapi kan sangat sedikit Pak ya, karena memang tadi target pasarnya itu. Nah, kemudian akhirnya beralih ke teknologi, belajar IT jualan lewat online. Nah, itulah akhirnya transformasi yang dilakukan. Transformasi digital, jadi akhirnya belajar menjual secara online, berkolaborasi, kemudian mengembangkan desain produknya semakin bagus gitu ya, kemudian juga melakukan mungkin juga saling tukar produk gitu kan, dan tadi ada melakukan diversifikasi yang sebenarnya bukan usaha utamanya gitu ya. Biasanya jualan kuliner jadi beli jualan masker, ini kan sebenarnya kurang bagus, tetapi yang penting hidup kan gitu. Survive dulu. Penting survive dulu, bisa makan, bisa bayar karyawan. Ini kan juga penting nggak Pak ya? Pasti kan Bapak punya karyawan, ini pasti kalau kita nggak kreatif bisa cari uang untuk bisa survive, ini kan juga persoalan. Jadi poin pentingnya adalah 3 tadi, kolaborasi, belajar, kemudian tadi inovasi, kreativitas, dan akhirnya beralih ke teknologi digital. Begitu. Saya mau tanya ke Pak Heri Soeharto, dari produk pusat oleh-oleh yang ada di Malang Raya ini yang sudah memiliki website, marketplace atau play store itu kira-kira ada berapa dan apakah bisa membantu menaikkan omset dari komunitas UKM di Malang Raya? Di masa pandemi ini jujur saja kami memulai start awal Pak. Jadi kami kalau yang dulunya itu agresif di offline, notabene-nya itu pusat oleh-oleh, di tempat-tempat wisata, akhirnya kami juga harus menyesuaikan yang seperti Mbak Ana tadi katakan ya, kami harus bikin website, bikin marketplace, itu bikin Pak. Jadi kami sudah adaptif. Jadi kami polanya itu ada 3 juga. Jadi kami harus kreatif, itu yang pertama, dengan diversifikasi usaha, dengan menambah item produk. Kami juga harus adaptif. Adaptif itu saya menyesuaikan dengan pola konsumsi orang sekarang. Kami akhirnya kalau dulu di pusat oleh-oleh itu kan kemasan kecil yang jalan, karena mereka untuk dijinjing, untuk dikasihkan ke kolega, ke teman dan sebagainya. Tetapi dengan adanya pembatasan keluar rumah, orang sekeluarga, ini kami bikin kemasan yang family pack. Family pack itu untuk nyemil sekeluarga, karena waktu di rumah kan panjang, hampir sepanjang hari. Jadi tema kami akhirnya merubah ke family pack, yang itu juga bisa jalan. Yang ketiga yaitu kolaboratif. Jadi kami kreatif, adaptif, menyesuaikan, dan kolaboratif. Kami ber-70 orang di Malang Jati Asri ini saling membantu dari sisi pasar, saling tuku. Kami ada istilahnya juga barter bro. Jadi ada beberapa, ini teman-teman komunitas lain juga ada tuku tinuku, ada saling tuku ya, tetulung ada. Jadi dari sisi sosial kami malah raket ini, malah saling dukung, dan hikmahnya kami malah lebih didekatkan sama keluarga yang pertama. Yang kedua dengan komunitas lebih dekat, karena
sama-sama terdampak, sama-sama soro bareng. Jadi dari sisi sosial kami lebih bisa saling mengembangkan diri juga, karena seperti tadi Ibu katakan webinar segala, kami saling komunikasi. Ini loh dari Bank Indonesia ada, ini dari pemerintah Kota Malang, dari sisi wisata ada. Jadi ada dari sisi adaptifnya kami dapat dari situ, dan dari sisi kolaboratifnya akhirnya segi sosial, kebersamaan, gotong royong itu yang bisa kami tonjolkan sekarang. Ya, terima kasih Pak Heri Suharto. Ya. Bagaimana komitmen pemerintah Kota Malang sebagai kota ekonomi kreatif di tengah transisi new normal ini, Bu Ana Suman? Baik, terima kasih. Pemirsa, Kota Malang itu ditetapkan sebagai kota kreatif di Indonesia, dan yang dipilih adalah desain ya. Jadi aplikasi dan game. Kenapa? Karena banyak startup di Kota Malang. Jadi banyak mahasiswa yang kuliah dapat betah di Malang nggak pulang. Jadi karena tadi banyak akhirnya pengangguran terbuka yang akhirnya menumbuhkan ide-ide kreatif, memunculkan game-game baru, kemudian memunculkan aplikasi baru, travel.com dan lain-lain. Selain itu, misi kedua Kota Malang juga mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif. Artinya apa? Komitmen wali kota jelas, konkret di misi kedua itu ada gitu ya. Ini berarti kan secara payung hukum tidak main-main ya. Di misi ada, kemudian ditetapkan sebagai kota kreatif, kemudian pelaku-pelakunya juga banyak gitu ya. Saya kebetulan tahun kemarin melakukan riset, itu kurang lebih 1.000 jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kota Malang yang jumlah penduduknya kan relatif sedikit ya kan, maksud saya dibandingkan yang lainnya gitu kan. Nah artinya berarti meskipun secara wilayah kecil tapi pelaku ekonomi kreatifnya banyak gitu. Dan dari 16 subsektor itu hampir ada. Sejauh mana kepedulian aplikasi-aplikasi aplikator yang membuat aplikasi itu kepada membantu pemasaran dari UKM ini itu? Kalau ini harus tanya kepada pelaku, apakah para aplikator yang ada di Kota Malang itu sudah membantu teman-teman pelaku gitu ya. Kalau dari sisi saya sih sebenarnya yang sudah dilakukan teman-teman ISAI Malang itu sudah, jadi mendata, kemudian kebutuhan UMKM seperti apa, kemudian Kota Malang juga sudah melakukan ada pasar online gitu ya. Itu kan bagian dari kepedulian dari Kota Malang untuk bisa membantu teman-teman UMKM yang bergerak di bidang ekonomi kreatif. Jadi jelas lah komitmennya nyata gitu. Ya. Mengingat yang disampaikan Pak Heri Suharto tadi kan mulai melakukan yang namanya marketplace, aplikasi. Nah, jujur aja kan banyak UMKM itu ibu-ibu, agak gaptek lah ya terkait IT. Buru-buru bicara aplikasi, Facebook mungkin nggak semuanya. Nah ini bagaimana Pak Heri Suharto menyikapi hal seperti itu? Pandemi ini kan nggak tahu ya. Pertama datangnya juga tiba-tiba, kedua berakhirnya itu juga nggak tahu kapan. Nah, dengan kondisi ini mau nggak mau, suka nggak suka, kita dipaksa untuk penyesuaian tadi. Kita harus adaptif. Adaptif bagaimana ya, salah satu yang harus kita tempuh dan sekarang juga sudah kami lakukan ya kolaborasi dengan perguruan tinggi, dengan pemerintah. Perguruan tinggi support banget ke kita. Beliau dari perguruan tinggi kan ada itu ya pengabdian masyarakat ya, pengabdian ke kami dan kami sendiri ya welcome, karena juga mereka salah satu mitra kami itu memang perguruan tinggi. Jadi apa yang ada di perguruan tinggi diaplikasikan dan disalurkan ke kami. Jadi teman-teman kan expert ya di perguruan tinggi itu, ada mungkin dari penelitiannya, yaitu kami kan pengembangan dari situ, dari sisi desain, dari sisi apa kan kami kolaborasi, kami dapat masukan, dapat ide mungkin juga dari perguruan tinggi. Jadi pemerintah juga support. Waktu pameran kami dikasih ide bagaimana ini Pak, jelaskan ini. Ini menampilkan tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang ikonik di Kota Malang. Jadi ini kalau kami kan keripik buah ya, oleh-oleh khas Malang. Iya. Ini family bag juga.
karena bisa dimakan rame-rame sekeluarga. Ini ada patung Dendedes, jadi saya buka aja. Nah, yang pertama ini yang ikonik ya, Kampung Warna-Warni. Yang warna ikonik. Kampung Warna-Warni, kita jelaskan di sini. Kampung Warna-Warni itu apa sih? Ada. Jadi setiap wisata itu berkunjung ke sini bisa tahu sejarahnya bagaimana, lalu kedepannya bagaimana, pembangunannya sampai apa itu ada di sini. Dan di kantong ini, di kardus ini kan nggak hanya Kampung Warna-Warni, temanya banyak. Jadi ini Tugu ya, Tugu Balai Kota. Kita ada sejarahnya, siapa yang mendirikan, apa yang jadi pertimbangan mengapa didirikan itu ada. Jadi dengan ini idenya Pak Wali Kota ya, jujur aja kami ada adopsi dan kami realisasikan. Dia kan pengen kita kunjung ke sini, ke Tugu ini aja, kalau bapak-bapak ini sudah bisa tahu sejarah ya, tahu apa sih di Tugu itu ada apa saja, di Kampung Warna-Warni juga ada apa saja, dan kita tidak usah mengunjungi semua objek, kita cukup ada penjelasannya. Jadi itu yang jadi kami, ini pun ide-ide yang kami aplikasikan antara mahasiswa lalu juga pemerintah ya, dan akhirnya kami sebagai pelaku itu terbantu dengan pemasaran ini. Ini hanya kami pasaran di Malang khusus untuk wisatawan yang di Malang. Iya. Harganya berapa itu Pak? Ekonomis sekali Bu. Ini kalau eceran itu 90.000 sudah dapat ini. Tetapi kalau dari kami 60. Kami membuka diri untuk siapapun jadi resellernya. Monggo nanti. Isi 7 itu ya? 7 item. Iya. Murah. Iya, jadi memang ekonomis. Jadi kantong mahasiswa juga bisa loh. Itu isinya kan Pak ya? Iya, isinya loh. Nggak cuma iya, nanti bisa dinikmati. Nanti kan sama Pak Hidup Bang. Yang ini untuk kemasan apa Pak? Ini untuk kemasan hotel. Ini untuk kemasan yang di hotel-hotel. Jadi kalau kemasan tadi itu ikonik untuk lokal Malang. Kalau yang ini kita wisatawan yang di hotel-hotel. Jadi kami ada 10 item produk kami, yang di depan ini gambarnya, yang di baliknya keterangan apa isinya. Jadi ini juga bentuk kreatif dan ide-idenya mahasiswa. Saya jujur didampingi juga sama beliau-beliau. Nanti mahasiswa Mbak Ana bisa juga kolaborasi dengan kami. Iya. Ya, bagaimana tanggapan Bu Ana Sopana terkait penjelasan Pak Eri? Baik, menarik sekali ya Pak ya. Memang kita itu saatnya sukses bersama. Jadi saya setuju kalau tadi mungkin ada kampus lain yang sudah datang duluan. Kami khususnya Fakultas Ekonomi Widyagama Malang siap berkolaborasi Pak ya. Memang dari pemerintah pusat itu ada dana hibah dikti yang memang ditujukan untuk membangun bersama-sama UMKM kita yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Malang. Jadi selain dana hibah dari dikti, dari Widyagama juga ada, meskipun tidak sebesar dari pemerintah pusat. Jadi memang dosen di setiap tahun itu memang diharapkan selain melakukan penelitian juga pengabdian masyarakat. Nah, yang disampaikan Pak Heri tadi itu memang pengabdian kepada masyarakat. Dananya juga lumayan kalau dari pemerintah. Yang dari kampus juga ada, jadi siap berkolaborasi. Jadi nambah jaringan Pak ya, nggak hanya satu kampus ya, tambah kampus lain gitu ya. Jadi peran Widyagama juga akan seperti itu, membantu masyarakat. Jadi demikian pemirsa, jadi talkshow kali ini memang mempertemukan antara pelaku ekonomi kreatif dengan akademisi yang mana bisa melakukan fungsi kolaboratif sehingga bisa melakukan kegiatan ekonomi kreatif di transisi new normal ini kan. Mengingat kita tidak tahu kapan COVID-19 ini berakhir, tapi paling tidak kita ini berdamai lah dengan corona. Nah, menurut Bu Ana Sopana, bagaimana transformasi ekonomi kreatif dalam situasi transisi new normal ini? Jadi transformasi yang bisa kita lakukan ya pemirsa, tadi sebenarnya sudah implisit ya dijelaskan tadi, harus bisa menyesuaikan diri keadaan tentunya dengan protokol kesehatan ya.
Jadi hari ini sudah bisa beraktivitas kembali pakai masker. Saya tadi ke kampus lupa sampai minta bantuan dikirim masker karena keburu-buru semangat ya. Tapi jadi di mana-mana tetap harus pakai masker, jaga jarak 1 meter, tapi tetap ya waspada, jaga kesehatan, kebersihan dan lain-lain. Jadi tetap bisa beraktivitas. Ini lagi masa transisi sambil nanti dievaluasi. Yang kedua, berkolaborasi Pak dengan seluruh pihak gitu ya. Kita saatnya untuk sukses bersama-sama, tidak sukses sendirian tapi bersama-sama. Ada Pentaholik, kerjasama perguruan tinggi dengan pihak swasta, kemudian juga pemerintah, masyarakat, tadi di dalamnya ada anak muda, mahasiswa. Media massa juga perlu, Bunda. Dan terakhir media massa tentunya ya, kita kali ini bersama dengan Pakat TV. Nah, seperti itu Mas. Yang closing statement Pak Heri Soeharto, apa harapan ke depan dari pelaku ekonomi kreatif dan komunitas UKM ke depannya, silakan Pak. Harapan kami tentunya yang pertama, COVID ini segera berlalu, kita bisa beraktivitas normal, bisa kembali seperti dulu kala ya. Jadi sebelum COVID ada. Tetapi itu pun tetap kita imbangi dengan protokoler kesehatan, kebersihan dan sebagainya. Dan kalau UMKM itu cuma satu loh. Kalau nggak berubah ya punah, itu aja. Jadi saya terima kasih Bu Ana, nanti mungkin saya juga bisa kolaborasi, bisa nyuwun ilmunya. Kan sekali lagi kami ini kan monoton ya sifatnya. Monoton itu ya kerja dengan apa yang kami lakukan. Tetapi apa yang ada di perguruan tinggi kadang nggak sampai ke kami, nggak sampai ke teman-teman UKM. Padahal itu kan ide-ide baru, ide-ide yang sifatnya rasional dan kekinian. Baik itu dari sisi ide usaha, dari sisi pengembangan usaha, dari sisi pasar yang demikian luas. Mungkin perguruan tinggi lebih di depan ya. Kami sendiri itu ya, karena kebanyakan dari kami kan dirijen Bu. Direktur Ijen apapun dilakukan sendiri, jadi tidak sempat mikir piye caranya ya. Tapi ini dipaksa memang. Jadi sekali lagi COVID ini juga membawa berkah. Berkahnya bagi kami sendiri sedikit banyak akhirnya tahu online, tahu pasar online. Dipaksa memang harus adaptif ya. Dan kolaboratif, sekali lagi kolaboratif dengan sesama pelaku, saling barter bro itu. Kami punya apa, beliau punya apa, ayo di pasar no bareng itu barter bro, ada tuku tinuku itu ada, lalu tetulung ada, gotoro yang ada itu anu kami apa jargon kami. Iya. Jadi semoga Pakat TV juga selalu pick up kami dari sisi medianya, perguruan tinggi juga selalu pick up kami dari sisi ilmu-ilmu yang baru yang bisa kami kembangkan dan kita kolaborasikan ini. Saya kira itu dari kami. Ya, closing statement dari Bu Ana Supana supaya pelaku ekonomi kreatif ini semangat dan tidak mengeluh di saat pandemi COVID ini dan di saat transisi new normal. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan di seluruh penjuru Indonesia. Tetap semangat untuk teman-teman UMKM yang sekarang sedang berjuang gitu ya. Semoga COVID ini segera berakhir sehingga kita bisa memasuki kehidupan yang seperti dulu lagi. Nah, meskipun katanya agak berat gitu ya, tetapi tidak ada yang sulit kalau kita mau terus berinovasi, berkreatif sehingga dengan kondisi yang tadi awalnya dipaksa menjadi biasa gitu ya, menjadi biasa yang awalnya tidak pernah dagang online, jadi dagang online, jadi ngerti webinar, ikut Zoom dan lain sebagainya. Prinsipnya dengan semangat segalanya bisa tetap berjuang gitu ya. Jadi dengan semangat itulah maka insya Allah tujuan kita bisa tetap tercapai Pak. Jadi bagi teman-teman UMKM mudah-mudahan kita bisa sukses bersama, berkolaborasi antara masyarakat, perguruan tinggi, media, pemerintah dan investor gitu ya, pelaku usaha agar bisa sukses bersama, berkolaborasi bersama. Mungkin itu, terima kasih teman-teman dan pemirsa di seluruh Indonesia. Demikian pemirsa Pakat TV, panjenengan nggak komen untuk melihat informasi pendaftaran
mahasiswa baru Universitas Widya Agama bisa melihat di layar YouTube kami sehingga bisa ikut membantu jadi mahasiswa untuk mengembangkan kampus Widya Agama dan mengembangkan UMKM. Ayo generasi muda masuk kuliah di Widya Agama yang inspiratif, inovatif dan inovasi dan berbagi ilmu kepada masyarakat. Dan banyak beasiswanya. Nah itu yang penting. Alhamdulillah. Ya. Demikian, terima kasih. Kita akan berjumpa di talk show selanjutnya. Saya Setro Nugraha. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak TV pancen nabi nggak komen.